Jika gue berkata Marvel Live Action ataupun Marvel Cinematic Universe, hal apa sih yang kalian pikirkan? Iron Man, Captain America, Thanos, Captain Marvel, Loki, dan apapun itu yang kalian pikirkan. Ya karena memang Marvel Cinematic Universe itu ataupun Marvel Live Action udah sekaya itu dan udah seberkembang itu di zaman sekarang ini. Walaupun beberapa filmnya ada yang flop ataupun kritiknya buruk banget, tapi Marvel itu tuh tetap lanjut di universe yang sama atau mungkin di benang merah yang sama. Jadi nggak bakal ribut. Koreksi kalau misalnya gue salah ya. Dan jika gue berkata DC Universe ataupun DC Live Action, hal apa sih yang kalian pikirkan? Batman yang mana coba? Superman. Ayo loh, sekarang Superman udah ada banyak juga nih. Tapi ketika film Superman yang ini muncul, yang dibuat sama James Gunn dan universe-nya akan dibuat baru lagi sama James Gunn, ya alias reboot, dan akhirnya ini adalah akhir dari era DC yang lama dan awal mula dari era DC yang baru. Oke kawan, perdana nih, kali ini gue pengen nyoba review non-spoiler. Tapi review non-spoilernya itu dari menit sekian sampai ke menit sekian. Ntar untuk menit selanjutnya gue bakal review secara mendetail dari segi plot, visual, dan dari segi audionya. Tapi sebelumnya gue pengen ngasih tahu dulu nih ke kalian, sebenarnya itu gak ada review non-spoiler menurut gue. Karena spoiler itu tuh bukan hanya sebatas gue memberitahu ke kalian cerita apa yang akan terjadi di film tersebut. Spoiler itu adalah ketika gue memberikan kesan dan pesan kepada kalian. Misal sesimpel gue bilang ada film bagus nih, lu tonton ini deh, film ini bagus. Ketika lu nonton, ekspektasi lu kan ya, oke, bagus nih film gitu. Sehingga kalau misalnya ada adegan yang jelek gitu, ntar lu ngelihat reviewnya si Dul nih, anggaplah ini katanya adegan ini tuh cuman bagian pengenalan karakter doang, emang kerasa boring tapi masih terkategorikan bagus, sehingga kalian yang menonton yang ngerasa kayak kok adegan ini jelek, tapi karena kata si Dul bagus, kayaknya oke, gue terima-terima aja. Atau mungkin kebalikannya, ketika gue misal bilang film ini jelek gitu, sehingga kalau misalnya kalian menonton film tersebut dan ternyata kalian enjoy gitu, anggaplah kalian, gue ngomong Jurassic World Rebirth jelek gitu, tapi kalian ternyata enjoy nonton Jurassic World Rebirth, tapi kata si Dul katanya jelek, adegan ini. Oh iya, katanya jelek ya, adegan ini kurang dipoles, adegan ini kurang bagus, dialognya kerasa monoton, ini segala macam, aktingnya jelek. Sehingga itu tuh mempengaruhi gaya ataupun cara menonton kalian terhadap film tersebut. Paham ya? Jadi spoiler yang gue maksud itu bukan cuma spoiler sekedar cerita ataupun plot twist apa yang akan terjadi dalam filmnya, tapi spoiler dari bagaimana kalian itu terpengaruh dalam menonton film tersebut. Tapi kalau misalnya kalian kekeh kayak misal gue pengen nonton review non-spoiler dulu nih, apakah film Superman ini layak buat gue tonton karena mungkin bioskopnya jauh dari rumah, atau mungkin karena budget terbatas, atau mungkin karena nggak punya waktu libur yang banyak, bingung pengen nonton bioskop film apa gitu. Jadi misal kayak ada film Jurassic World Rebirth, ada film Superman gitu, saat ini film Superman itu wajib banget buat kalian tonton, langsung aja kalian ke bioskop. Menurut gue ini jauh lebih better, lebih mending daripada Jurassic World Rebirth. Tapi ada minusnya juga, ada beberapa minusnya juga untuk film Superman ini. Buat kalian yang emang bener-bener fans DC, kalian jangan takut untuk kecewa di film ini, karena kalian tuh bener-bener akan kayak diberikan fan service yang berlebihan banyak banget sama si James Gunn ini untuk di film Superman ini juga. Apalagi kalian yang ngikutin DC Comics, DC Animated Series, ataupun DC yang lain-lainnya, ataupun kalian fans Zack Snyder sebelumnya, kalian akan diberikan warna baru lagi di film James Gunn Superman ini. Tapi kalau misalnya kalian emang bener-bener penonton awam yang bener-bener nihil tentang DC, atau mungkin yang tahu Superman itu hanya sebatas superhero berkolor merah tapi kolornya di luar gitu, kalian mungkin akan kebingungan untuk menonton film ini, karena film ini kalian gak akan diberikan backstory ataupun story asal-usul tentang karakter-karakter yang akan muncul di dalam film tersebut. Sesimpel karakter Superman-nya aja itu cuma diceritakan dari teks doang, dari dialog doang, dari beberapa dialog ada, dari beberapa tulisan juga ada. Ya teks di awal-awal cerita ya, paham sih apa sih sebutannya? Itu untuk sesimpel Superman-nya aja loh. Belum lagi di film ini tuh banyak banget karakter yang muncul, karakter superhero ataupun villainnya itu banyak banget yang muncul, sehingga kalian tuh akan sedikit kebingungan bagi penonton awam. Dan ini memang terbukti dari temen gua yang nonton. Temen gua tuh beberapa ada yang nonton Superman ini, dan beberapa juga tuh ada yang bener-bener cuman FOMO doang, cuman ikut nonton doang, kayak dia tuh nggak pernah ngeliat film-film DC sebelumnya. Dia tuh nggak pernah tahu sesimpel apa kayak Batman itu asal usulnya, Superman origin story-nya gimana, dia nggak tahu. Bener-bener ya penonton awam banget gitu. Dan ketika dia menonton Superman ini, di akhir cerita gue tanya, lu ngerti nggak sama film ini apaan? Ya sesimpel superhero menemukan jati dirinya, menyelamatkan manusia-manusia, udah sesimpel itu doang. Tapi kan beda cerita kalau misalnya emang fansnya fiksi ilmiah, ataupun fans film-film action, ataupun fans filmnya superhero, mungkin masih bisa
nyambung sama cerita apa yang akan terjadi dalam film Superman ini, dan kalian bisa mengambil detail-detail apa yang ada dalam film Superman ini. Apalagi kalau misalnya kalian bener-bener fans DC sejati, kalian bakal terpuaskan banget sama film ini. Dan gue yakin banget kalian bakal ngasih nilai 10/10 kalau misalnya kalian bener-bener fans DC sejati sih. Apalagi untuk universe yang akan tercipta ke masa depannya ini, yang akan dibuat sama James Gunn, yang akan dipimpin sama James Gunn. Dan gue optimis banget kalau misalnya DC ini akan bisa mengimbangin Marvel Cinematic Universe kalau misalnya emang dieksekusi dengan baik ya, kayak film ini untuk film pembuka ya bagus banget lah. Oke, cukup, intinya film ini worth it atau enggak buat ditonton? Jawabannya worth it banget, dan langsung aja kalian close dulu video ini, dan setelah kalian menonton filmnya atau kalian udah selesai nonton filmnya baru lanjut ke review secara mendalam. Oke, pertama-tama gue pengen review dari segi plotnya terlebih dahulu. Dari segi plot, gue sangat salut banget. Ini adalah cerita superhero yang memang dibutuhkan untuk film-film superhero zaman sekarang. Bukan superhero yang ngelewatin antar galaksi, ngelewatin antar dimensi, ngelewatin antar universe, terus ngelawan alien ataupun makhluk-makhluk yang nggak jelas di alam lain, yang dimana cerita-cerita superhero kayak gitu tuh nggak kerasa kesan superhero-nya. Beda dengan film ini. Lu nonton film ini, nonton Superman itu bener-bener kerasa kalau misalnya Superman ini manusiawi banget. Superman yang ini tuh adalah superhero banget. Superhero yang bener-bener superhero, bukan superhero yang cuma ngambil kata superhero untuk menjadi superhero. Paham kan ya? Jadi ini adalah bener-bener superhero penyelamat manusia sejati yang peduli sama manusia, yang peduli sama detail-detail kecil. Bahkan lu bakal ngelihat di filmnya itu hewan tupai aja diselamatin sama Superman, coy. Ini tuh bener-bener kayak komik live action sih. Gue akuin James Gunn itu kalau misalnya bikin film-film superhero tuh memang bagus-bagus banget semuanya, termasuk Superman ini. Nggak mengecewakan seriusan. Secara aksi dan dialognya itu juga pas banget. Dan ditambah ya banyak banget kayak pesan moral dari dunia nyata yang dimasukin ke dalam film ini. Gue akuin James Gunn kayak bener-bener berani banget sih. Nggak kayak Marvel yang masukin agenda-agenda woke, LGBTQ+, yang nggak jelas itu segala macem. Kalau misalnya di sini mungkin adegan woke juga, tapi kebalikannya dari Marvel tersebut. Kayak misal tentang pro imigran yang rivalitas antara Lex Luthor sama si Superman itu sendiri. Terus tuh kayak nyindir konflik Israel Palestina, yang dimana di sini itu lebih dominan ke arah Palestina. Melihat kayak ini tuh penjajahan nggak baik gitu loh. Sesimpel penjajahan itu tuh nggak baik. Bukan nggak ngomongin masalah agama atau apapun itulah. Masalah penjajahan, pembunuhan itu tuh jelas nggak manusiawi banget, dan itu disinggung dalam film ini melalui konflik Borovia dan Jahanpur. Terus juga kayak propaganda apa sih namanya tuh, buzzer yang dimana Lex Luthor sama monyet-monyetnya itu kalian tahu sendirilah. Kayaknya ini nyinggung Elon Musk, tapi gue juga nggak tahu pasti sih. Dan ini tuh adalah film dengan agenda woke, tapi yang berfokus pada kemanusiaan itu sendiri, bukan agenda woke yang mengada-ngada, yang keluar dari akal sehat manusia tuh enggak gitu. Dan gue bener-bener kayak dalam hati tuh kayak tersentuh banget sama film superhero ini. Film superhero yang ada pesan moral sebanyak ini. Kayak walaupun kalian nggak bener-bener 100% tahu tentang DC ini segala macam, kayaknya untuk pesan moralnya kalian bakal dapat untuk di film ini. Tapi di sisi lain ya, karena ini adalah film untuk DC Universe yang baru yang dibuat sama James Gunn, untuk film pembuka menurut gue ini masih agak kurang. Yang dimana gue bilang di awal video tadi, kalau misalnya kalian tuh ya mendapatkan pengenalan karakter-karakternya itu ya cuman lewat dialog doang ataupun lewat teks-teks doang. Sehingga menurut gua pribadi kalian tuh nggak akan merasakan 100% emosi dari karakter-karakter tersebut. Film ini tuh sebenarnya cuman sesimpel perjalanan si Superman tentang menemukan jati dirinya dan membuktikan kalau misalnya dirinya itu emang beneran superhero gitu loh. Karena kan dia awalnya difitnah kan. Tapi di sisi lain juga banyak banget konflik-konflik yang dimasukin. Ada ini yang nanti kalian bakal di awal film atau mungkin kalian penonton awam, kalian pasti bakal kayak pusing banget sih. Tapi ternyata di akhir itu tuh ada benang merah khusus yang menyatukan semua konflik-konflik tersebut. Oh, jadi ternyata adegan ini dimasukin untuk di akhir yang bagian ini. Oke, paham ya? Terus untuk karakter-karakter yang dimunculkan, gue sih nggak terlalu masalah sebenarnya. Apalagi kan gue kan emang udah tahu gitu ya. Gue kan emang udah nontonin kartun-kartunnya DC, gue udah nontonin film-film DC sebelumnya. Jadi gue ngerasa kayak nggak pusing. Tapi balik lagi untuk penonton awam, gue rasa kalian kayak pusing sih. Minimal kalian tahu dulu lah original story-nya Superman. Banyak banget di YouTube, kalian tinggal searching aja origin story-nya Superman itu seperti apa sebelum kalian menonton film ini. Terus juga kayak misal origin story-nya Lex Luthor itu tuh emang kurang banget. Jadi kayak di awal-awal kalian tuh udah langsung ngeliat Superman versus Lex Luthor tanpa kalian tuh mengenal Lex Luthor ini siapa, Superman ini siapa. Tapi ya kalau emang mau ngomongin dari segi secara emosional, kayaknya gue tuh lebih empati kepada si Lex Luthor ini daripada si Superman itu sendiri. Gue gak bakal bilang kalau misalnya cerita Superman ini jelek untuk si Superman-nya, tapi kalau misalnya emang mau ngomongin dari segi empati emosional, gue kayaknya lebih emosional kepada Lex Luthor, yang dimana di akhir cerita kan dia nangis, semua rahasianya terbongkar, terus kalah sama Superman, akhirnya ditangkap. Itu tuh gue malah merasakan, buset, kasihan banget Lex Luthor ini gitu loh. Gue ngeliat Superman tuh kayak
masih agak biasa aja di film ini. Dan memang kan Superman di film ini tuh belum full potensial, yang dimana kan ini adalah film pertamanya juga kan. Ya anggapannya kayak Iron Man pertama lah. Bagus, keren, badass, tapi nggak yang overpower banget gimana. Baru overpowernya di Avengers Endgame. Nah ini kan film Superman pertama juga, jadinya ya emang keren, terus tuh aksinya heroik semua, tapi yang nggak terlalu badass apa gimana gitu. Karena emang ini masih film pertama, Superman itu belum bener-bener full potensial. Dia tuh masih punya konflik batin yang banyak di film ini, nemuin jati dirinya juga masih di film ini, sehingga ya itu menurut gue ini untuk film pertama masih cukup realistis lah. Terus gue pengen ngebahas tentang Superman-nya, apakah si David ini cocok untuk menjadi Superman yang baru? Kalau misalnya jawaban gue iya, tapi Superman yang kekanak-kanakan, Superman yang manusiawi, Superman yang heroik, bukan Superman yang egois. Kayak di filmnya si Zack Snyder, bukan Superman yang kayak versinya Man of Steel, tapi Superman yang versi dari animated series. Kalau misalnya gue salah ya, gue juga udah lupa sama ceritanya. Kayak bukan sosok dewa yang badass, tapi tergolong keren, karena mata gue sendiri tuh kayak sebenarnya udah terbiasa dengan Superman-nya si Henry Cavill. Gue tuh kayak masih harus adaptasi dulu buat Superman yang ini nih. Tapi yang intinya mereka berdua tuh kayak sama-sama cocok untuk meranin Superman, tapi karakteristiknya mereka berdua nih beda gitu loh. Henry Cavill punya karakteristik di Superman itu sendiri, sedangkan si David itu punya karakter untuk Superman-nya dia sendiri. Dan kalau misalnya gue boleh jujur ya, untuk Superman-nya si David ini, dia itu kalau misalnya jadi Clark Kent, dia tuh bener-bener cocok banget. Dia bener-bener kelihatan kayak cupunya di bagian situ. Sehingga kalau misalnya dia jadi Superman, rasanya itu kayak Clark Kent, tapi dia tuh cosplay menjadi Superman. Nah, kalau misalnya versinya Superman-nya Henry Cavill, yang dimana dia itu ketika menjadi Superman tuh bener-bener auranya, badass-nya itu cocok banget, badass banget pokoknya. Ya pokoknya, Superman yang Man of Steel banget lah. Tapi ketika dia menjadi Clark Kent, itu tuh kelihatan banget kayak Superman, tapi cosplay menjadi Clark Kent. Paham gak sih? Ya emang susah sih mencari karakter ataupun aktor yang bisa meranin dua peran sekaligus gitu loh. Sehingga si David ini gua rasa ketika dia menjadi si Clark Kent dia utuh, tapi menjadi Superman dia masih kayak agak belum utuh gitu loh. Masih kayak cerewet banget, masih kelihatan banget kalau misalnya ini tuh Clark Kent. Kayaknya ini bukan salahnya si James Gunn, cuman menurut gua emang actingnya tuh yang kurang perlu dipoles gitu loh. Kalau misalnya Superman yang kebanyakan ngomong sih gue nggak masalah ya. Cuman bagaimana caranya dia itu acting ngomongnya itu, paham ya sampai sini ya. Terus untuk acting karakter-karakter lainnya gue nggak ada masalah, masih fine-fine aja. Untuk bumbu-bumbu penambah di film Superman yang saat ini itu ya cocok, nggak berlebihan, nggak yang ngeganggu banget. Cuman yang menurut gue agak kurang sih si Hawkgirl ya. Cuman kayak kelihatan banget kalau misalnya dia itu cuma figuran doang, sekedar figuran aja. Beda sama si Guy yang dia jadi Green Lantern, sama si Mr. Terrific. Mr. Terrific sih gue keren banget ya. Karakter favorit gue tuh selain Lex Luthor, yang kedua tuh si Mr. Terrific. Oke, sekarang dari segi audionya, cukup dari segi plotnya. Seinget gue tuh hampir nggak pernah dengerin soundtrack sebagus ini dan seikonik ini. Kalau misalnya dari terakhir yang gue nonton itu seriesnya The Mandalorian. Yang dimana itu soundtracknya kan soundtrack baru ya, soundtrack baru yang bener-bener gue rasa kayak fresh banget. Tapi kalau misalnya boleh jujur lagi ya, ini tuh soundtracknya Superman yang sekarang ini, yang dibuat sama James Gunn ini, itu tuh mirip banget sama soundtracknya dari Star Wars Rise of Skywalker. Nih ya, gue coba editing tipis ya. Ini bukannya gua ngejek soundtracknya, enggak, cuman kayak gua tuh setelah nonton pulang dari bioskop, gua tuh kayak terngiang-ngiang soundtracknya Superman-nya James Gunn. Cuman kok tiba-tiba kayak ini mirip sesuatu, sehingga dimana ketika gua menyanyikan ulang soundtracknya itu, gua tuh ngerasa kayak gua tuh nyanyiin soundtracknya Star Wars yang versi The Rise of Skywalker. Tapi ini bukan menjadi poin minus, ini cuman kayak pendapat pribadi gue doang gitu, kayak kesan pribadi yang gue dapatkan gitu loh. Oke, dan terakhir gue pengen ngebahas dari segi visualnya. Singkat aja ya, mata kalian itu tuh bakal dimanjakan banget. Adegan actionnya itu termasuk yang unik dan fresh untuk zaman sekarang ini. Ya bener-bener superhero yang superhero banget lah. Adegan-adegan penyelamatan manusianya tuh keren-keren banget. Superhero melawan super villainnya itu bener-bener juga keren banget. Tapi kalau misalnya ngomongin dari segi CGI ya, mohon maaf nih jujur-jujuran aja, beberapa tuh masih ada yang kurang poles dan kayak kurang realistis. Mungkin ini karena neken budget ya, kayak mereka tuh nggak bisa buat animatronik, atau mungkin ya karena film ini kejar tayang, alhasil jadi kayak editannya itu masih buru-buru, masih belum dipoles. Dan ini juga kan berpengaruh sama tone warnanya. Tone warna Superman yang sekarang ini kan lebih berwarna ketimbang Superman yang sebelumnya, si Zack Snyder itu. Sehingga gue juga inget banget ya, gue tuh dulu
pas masih kecil gitu ya, nonton sama umi gua, sama adik gua juga, sama mbak gua juga, nonton sama teman-teman kantornya umi gua Superman yang pertama yang dibuat sama si Zack Snyder. Sehingga sekarang gua nonton lagi Superman itu tuh bener-bener kayak adalah sebuah dua warna Superman yang berbeda dan dua karakteristik Superman yang bener-bener berbeda. Tapi secara overall ya, untuk ngomongin visual ini tuh bukan hal yang kayak mengganjal banget. Kalian masih bakal tetap enjoy nontonin filmnya dan kalian bakal bisa nikmatin filmnya ini. Dan di akhir gue bakal ngasih rating dari perspektif yang berbeda-beda. Kenapa gitu? Karena gue sendiri sebenarnya bisa dibilang ya, gue nggak ngaku, tapi kayaknya kalau misalnya dari pandangan orang lain terhadap gue tuh adalah fansnya DC. Sebenarnya gue bukan fans DC, tapi gue tuh adalah fans superhero yang dimana kayak Marvel gue ikutin, DC gue ikutin, series lain ataupun franchise lain gue juga ikutin kayak The Boys, Incredibles. Ya pokoknya hampir seluruh franchise superhero tuh gue ikut-ikutin semua. Bahkan universe Bumi Langit yang dibuat sama Indonesia itu gue juga ikutin, walaupun sampai sekarang ya kayaknya udah bangkrut sih mereka itu. Yang dimana gue tuh nonton kartun-kartunnya si DC, gue nonton live actionnya semua yang dari DC juga gue udah tonton, dan beberapa origin komiknya juga udah gue baca. Tapi gue ini bukanlah fans yang fanatik, yang dimana jika masih ada yang kurang atau kayak gue tuh kurang nggak ngena gitu ya, gue bakalan jujur, gue bakal kayak bukan kayak bakal pembelaan, wah ini film Superman keren banget, gue adalah fans DC gitu kan, lu yang ngomongin film ini jelek sampah segala macam, lu goblok gitu. Enggak, santai aja, gue bukanlah fans yang seperti itu, gue bukanlah fans yang fanatik gimana. Dan langsung aja pertama, dari misalnya kalau misal gue pengen nilai secara subjektif yang dimana gue suka DC, gue bakal ngasih rating ini 10/10. Ya gue jamin kalian bakal suka banget sama film Superman ini kalau misal kalian emang bener-bener suka banget sama DC ini. Yang kedua, gue pengen ngasih nilai dari segi semi objektif, yang dimana kalau misalnya ngomongin secara keseluruhan, dari ngomongin audio, visual, plot, apalagi ini adalah film pembuka untuk DC Universe yang baru, gue bakal ngasih rating 8/10. Yang dimana sebenarnya film ini tuh lebih cocok kayak kalau Marvel ya, Marvel itu kayak Captain America Civil War, yang dimana ya pas di awal film kalian bakal langsung bak big book konflik gitu loh, dialog konflik gitu doang. Sehingga gue rasa kayak mungkin Superman ini tuh bakal termaafkan kalau misalnya udah buat film-film ataupun seri sebelumnya yang ada origin story-nya dari Superman ini. Ya mungkin mereka juga pengen menghemat durasi biar nggak monoton, biar nggak diulang-ulang terus cerita original Superman-nya itu gimana, asal Superman gimana. Ya makanya di film Superman yang ini mungkin mereka langsung kasih adegan yang panas-panasnya aja, yang dimana superhero itu tuh udah menjadi hal yang biasa dan menjadi sebuah ikon yang umum di kalangan masyarakat. Makanya kan banyak banget superhero lain. Tapi di akhir kalau misalnya dari segi penonton awam, yang dimana gue juga ngerasain gitu ya, walaupun gue fans DC kan, bisa dibilang walaupun gue fans superhero lah, itu gue tuh kayak memposisikan diri kalau misalnya gue tuh ada dari segi orang awam. Dan kalau misalnya gue adalah orang awam yang nonton film Superman ini, sorry banget, gue bakal ngasih rating 6/10. Dari segi hiburan memang menghibur banget, tapi kalau misalnya dari segi objektivitas, dari segi objektif yang emang kayak pengen mendapatkan hiburan ataupun cerita yang secara utuh, gue rasa kayaknya film ini tuh masih kurang. Tapi kalau misalnya gue pribadi secara keseluruhan gue bakal ngasih ya rating 8/10 tadi gitu loh. Dan ya mungkin cukup sekian video gue sampai sini. Kalau misalnya kalian ada pendapat lain atau misal kalian gak setuju sama pendapat gue, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jika misalnya gue ada salah kata, silahkan koreksi juga di kolom komentar. Jika kalian ada kritik mungkin tentang guanya sendiri, ya silahkan tulis juga di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye.